Pengantar penerbit. Sebelum yang lain-lain, terlepas bahwa sebagian besar fakta sejarah yang disampaikan bisa dibilang akurat, novel thriller ini adalah sebuah rekaan imajinasi yang lahir dari kegeniusan penulisnya. Inilah sebuah karya fiksi populer yang ditulis untuk tujuan menghibur. Karena itu, tentu saja kita tidak semestinya mencampuradukannya dengan semesta nyata. Memang, tidak lain, tujuan penerbit menghadirkan The Lost Symbol di Indonesia sesungguhnya sederhana saja. Memberikan bacaan menghibur. Jika Anda menemukan ketegangan yang mengasyikkan dari membaca novel ini, kami sudah puas. Apalagi jika kemudian Anda tertarik untuk mengamati karya-karya seni arsitektural agung yang ditampilkan. Maka bertambah bahagialah kami. Kali ini, Dan Brown mengambil Freemasonry sebagai setting ceritanya. Freemasonry adalah sebuah kelompok penuh kontroversi. Berbagai macam tuduhan dialamatkan kepadanya. Mulai dari anti-agama, mempraktikkan okultisme, hingga memiliki tujuan menguasai dunia dan menciptakan tata dunia baru yaitu New World Order, sejalan dengan paham mereka. Kecurigaan terhadap kelompok ini muncul dari berbagai kelompok politik dan keagamaan. Di kalangan umat Muslim, Freemasonry dicurigai memiliki hubungan dengan Zionisme. Umat Kristen dari berbagai aliran, Katolik maupun Protestan, umumnya juga menganggap aliran Mason sesat. Pada 1983, Joseph Kardinal Ratzinger, yang kemudian diangkat menjadi Paus Benedik ke-16, menyatakan secara resmi bahwa prinsip-prinsip Mason senantiasa dianggap tak sesuai dengan doktrin gereja dan karenanya keanggotaan umat Katolik di dalamnya tetap terlarang. Orang beriman yang terlibat Mason berdosa besar dan tidak boleh menerima komuni kudus. Meskipun di beberapa negara kelompok Freemasonry terkesan menampakkan keberadaan mereka secara terang-terangan, tak urung kental kesan adanya misteri di dalamnya. Pertama, untuk bergabung di dalamnya, orang harus melewati ritual inisiasi yang pelik, demikian juga untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kaum Mason pun menggunakan bahasa-bahasa simbolik, dengan lambang-lambang dan kode-kode aneh yang hanya bisa dipahami kalangan sendiri. Apalagi, mereka menjalankan ritual-ritual yang bagi orang luar terlihat ganjil, yang diambil dari berbagai aliran spiritual kuno. Inilah yang menimbulkan kesan okultisme, bahkan mungkin ilmu sihir. Kegeniusan Dan Brown adalah melihat kontroversi ini dan menggali hubungannya dengan sejarah Amerika Serikat, lebih khususnya dengan Washington DC. Hasilnya, terciptalah racikan yang eksplosif. Dengan amat cerdas Dan Brown memanfaatkan fakta-fakta sejarah pendirian Amerika Serikat yang tidak lepas dari tangan beberapa bapak bangsa anggota Mason. Bukankah, konon, George Washington, presiden pertama negeri ini, adalah seorang pengikut Mason. Dan Brown memang adalah sebuah nama yang menggetarkan di jagat penerbitan. Ia selalu mengundang kehebohan di tengah-tengah pencinta buku, tepatnya sejak The Da Vinci Code mengguncang dunia dan merebakkan kontroversi. Sejak saat itu, Dan Brown masuk ke dalam derajat elit penulis dunia, yang kabar sekabur apapun tentang buku selanjutnya akan menimbulkan sensasi di kalangan perbukuan. Oleh karena itu, tak heran jika kabar Dan Brown sedang menggarap sequel The Da Vinci Code segera menimbulkan isu ramai. Pertama kali dikenal dengan judul The Solomon Key, bahkan sebelum terbit, buku ini sudah memberi banyak orang keuntungan. Mungkin baru pertama kalinya dalam sejarah perbukuan, beberapa buku membahas sebuah buku yang belum lagi terbit. Tercatat judul-judul seperti Secrets of the Widow's Son, The Mysteries Surrounding the Sequel to the Da Vinci Code, atau The Guide to Dan Brown's The Solomon Key, yang mencoba memprediksi petualangan selanjutnya dari sang simbolog Robert Langdon. Ketika akhirnya judul resminya diumumkan, The Lost Symbol, disertai tanggal rilisnya pada tanggal 15 September tahun 2009, kehebohan lain muncul.
Kali ini yang heboh adalah penerbit-penerbit dari seluruh pelosok dunia yang berkompetisi memperoleh rights buku yang hampir pasti akan menjadi bestseller di negara manapun. Bagi kami kesempatan ambil bagian dalam fenomena unik ini saja sudah merupakan pengalaman baru yang amat berharga. Dan, ketika pada akhirnya The Lost Symbol ditakdirkan hadir di Indonesia, bagi kami ini adalah sebuah catatan prestasi istimewa sekaligus catatan rekor nilai kontrak yang pernah kami buat. The Lost Symbol membuktikan bahwa kesaktian Dan Brown belum tumpul. Hanya dalam waktu sehari, lebih dari 1 juta kopi ludes terjual. Prestasi ini membuatnya memegang rekor sebagai novel dewasa dengan penjualan tercepat sepanjang sejarah. Seminggu kemudian, 2 juta kopi telah terjual di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris saja belum mencakup penjualan di seluruh dunia. Dan hanya dalam waktu singkat, terbit buku-buku tafsir The Lost Symbol. Salah satu jurus sakti Dan Brown dalam menulis petualangan Robert Langdon adalah keberaniannya mengangkat sejarah yang kontroversial dan secret society kelompok rahasia. Sebelum mengangkat Freemasonry dalam novel yang ada di tangan pembaca ini, The Angels dan Demons, ada Gereja Vatikan dan Illuminati. Di The Da Vinci Code, ada Opus Dei dan Priory of Sion, juga sejarah Kristiani secara keseluruhan. Kelebihan lain Dan Brown dalam menulis petualangan Profesor Langdon adalah ia selalu berhasil memikat pembaca untuk mengarahkan perhatian kepada warisan-warisan seni agung dunia. Dunia seni rupa pantas jika dibilang berutang budi kepada The Da Vinci Code terlepas dari kontroversi yang dipicunya. Berkat The Da Vinci Code, orang-orang awam yang bukan peminat seni rupa beramai-ramai mengamati lekat-lekat lukisan Mona Lisa dan The Last Supper. Dan dalam The Lost Symbol, Dan Brown mengajak kita menemukan lambang-lambang Mason yang bertebaran di Gedung Capitol, Monumen Washington, dan bangunan-bangunan bersejarah Amerika Serikat lainnya. Setelah membaca novel ini, dijamin pandangan Anda terhadap Gedung Capitol akan berubah setiap kali Anda melihatnya di berita atau film. Sehingga, akhirnya, hanya ini yang ingin kami sampaikan kepada Anda, pembaca. Nikmati sajian rekaan imajinasi Dan Brown yang paling grace ini, kami percaya Anda akan terhibur. Fakta, pada 1991, sebuah dokumen disimpan dalam brankas Direktur CIA. Saat ini, dokumen itu masih ada di sana. Teks tersandinya antara lain menyebutkan portal kuno dan lokasi tak dikenal di bawah tanah. Dokumen itu juga berisikan frasa, terkubur di suatu tempat di luar sana. Semua organisasi dalam novel ini benar-benar ada, termasuk Freemasons, Invisible College, Office of Security, Smithsonian Museum Support Center, dan Institute of Nautic Science. Semua ritual, ilmu pengetahuan, karya seni, dan monumen di dalam novel ini nyata. Prolog, House of the Temple pukul 20.33 rahasianya adalah cara untuk mati. Semenjak permulaan waktu, yang menjadi rahasia selalu cara untuk mati. Kandidat berusia 34 tahun itu memandang tengkorak manusia dalam buayan kedua telapak tangannya. Tengkorak itu berongga, seperti mangkuk, berisi anggur semerah darah. Minumlah, katanya kepada diri sendiri. Tak ada yang perlu kau takuti. Sesuai tradisi, dia telah memulai perjalanan ini dengan pakaian ritual penganut ajaran sesat abad pertengahan yang digiring ke tiang gantungan. Kemeja longgarnya terbuka mengungkapkan dada pucat, pipa kiri celana panjangnya tergulung sampai ke lutut, dan lengan kanan bajunya tergulung sampai ke siku. Tali gantungan yang disebut tali penghela oleh saudara seiman mengalungi lehernya. Akan tetapi, malam ini, seperti saudara-saudara seiman yang memberikan kesaksian, dia berpakaian seperti seorang master. Sekumpulan saudara yang mengelilinginya mengenakan pakaian kebesaran lengkap, terdiri atas penutup dada dari kulit domba, selempang, dan sarang tangan putih.
Perhiasan upacara yang berkilau seperti mata hantu dalam cahaya suram mengalungi leher mereka. Banyak di antara lelaki ini yang punya kedudukan tinggi dalam hidup, tapi kandidat itu tahu bahwa status duniawi mereka tidak ada artinya di dalam kungkungan dinding-dinding ini. Di sini semua lelaki setara, saudara-saudara tersumpah yang saling terikat secara mistis. Seiring matanya mengamati kelompok yang menggetarkan ini, kandidat itu bertanya-tanya, siapa orang luar yang akan percaya bahwa sekelompok lelaki ini bisa berkumpul di satu tempat, apalagi di tempat ini. Ruangan yang tampak seperti tempat ibadah suci dari dunia kuno. Akan tetapi, kenyataannya lebih aneh lagi. Aku hanya berjarak beberapa blok dari Gedung Putih. Bangunan kolosal ini, yang terletak di 1733 16th Street NW di Washington DC, merupakan replika kuil pra-Kristen kuil Raja Mausolus, mausolem asli. Tempat tinggal setelah kematian. Di luar pintu masuk utama, dua patung Sphinx berbobot 17 ton menjaga pintu-pintu perunggu. Bagian dalam bangunan berupa labirin berhias yang terdiri atas bilik-bilik ritual, lorong-lorong, ruang-ruang penyimpanan terkunci, perpustakaan-perpustakaan, dan bahkan sebuah rongga dinding yang berisi sisa-sisa dua kerangka manusia. Kandidat itu sudah diberitahu bahwa setiap ruangan di dalam bangunan ini menyimpan rahasia, tetapi dia tahu bahwa tidak ada ruangan yang menyimpan rahasia sedalam bilik raksasa tempatnya berlutut saat ini, dengan tengkorak dalam buayan kedua telapak tangannya. Ruang kuil. Ruangan ini berbentuk persegi empat sempurna dan menyerupai gua. Langit-langitnya tergantung tinggi, 30 meter di atas kepala, disokong pilar-pilar batu granit hijau. Deretan kursi kayu walnut Rusia berlapis kulit babi buatan tangan mengitari ruangan. Singgasana setinggi 10 meter mendominasi dinding sebelah barat, dengan alat musik organ pipa yang tersembunyi di seberangnya. Dinding-dindingnya adalah kaleidoskop simbol-simbol kuno. Mesir, Ibrani, astronomi, alkimia, dan lain-lain yang tak dikenal. Malam ini, ruang kuil diterangi oleh serangkaian lilin yang ditata dengan cermat. Kilau suram lilin-lilin itu hanya dibantu oleh seberkas cahaya bulan pucat yang menembus jendela bulat maha besar di langit-langit dan menerangi bagian paling mengesankan dari ruangan itu. Altar raksasa yang dibentuk dari balok padat marmer hitam Belgia mengilap, dan diletakkan tepat di tengah ruang persegi empat itu. Rahasianya adalah cara untuk mati, kandidat itu mengingatkan diri sendiri. Sudah saatnya, bisik sebuah suara. Kandidat itu membiarkan pandangannya naik merambati sosok berjubah putih yang berdiri di hadapannya. Master terhormat tertinggi. Lelaki ini, yang berusia akhir 50-an, adalah seorang ikon Amerika, banyak dicintai, gagah, dan maha kaya. Rambutnya yang dulu berwarna gelap sudah berubah keperakan, dan raut wajahnya mencerminkan kekuasaan seumur hidup dan kecerdasan luar biasa. Ucapkan sumpah itu, ujar master terhormat, dengan suara lembut bak salju jatuh. Selesaikan perjalananmu. Perjalanan kandidat itu, seperti semua perjalanan lain semacam itu, bermula dari derajat pertama. Pada malam inisiasi pertama, dalam ritual yang serupa dengan ritual ini, master terhormat menutupi mata si kandidat itu dengan penutup mata beledu dan menekankan belati upacara ke dada telanjangnya, lalu menuntut. Apakah kau menyatakan dengan bersungguh-sungguh demi kehormatanmu, tanpa terpengaruh uang atau motif sepele lain apapun, bahwa kau secara bebas dan sukarela, mengajukan diri sebagai kandidat untuk menerima semua misteri dan hak-hak istimewa dari kelompok persaudaraan ini? Aku bersumpah, dusta sang kandidat. Kalau begitu, biarlah ini menjadi sengatan terhadap kesadaranmu, ujar sang master memperingatkan, dan juga kematian seketika, seandainya kau mengkhianati rahasia-rahasia yang akan disampaikan kepadamu. Saat itu, kandidat itu sama sekali tidak merasa takut. Mereka tidak akan pernah mengetahui tujuanku yang sebenarnya di sini. Akan tetapi,
Malam ini dia merasakan kesenyapan yang mencekam di ruang kuil, dan benaknya mulai mengingat kembali semua peringatan menyeramkan yang pernah diterimanya dalam perjalanan ini. Ancaman konsekuensi-konsekuensi mengerikan seandainya dia mengungkapkan rahasia-rahasia kuno yang hendak dipelajarinya. Leher digorok dari telinga ke telinga, lidah dicerabut sampai ke akar-akarnya. Isi perut dikeluarkan dan dibakar, disebarkan ke 4 penjuru, jantung direnggut keluar dan diberikan kepada makhluk-makhluk buas di belantara. Saudaraku, kata sang master yang bermata kelabu itu, seraya meletakkan tangan kiri pada bahu sang kandidat. Ucapkan sumpah terakhir. Kandidat itu menguatkan diri untuk langkah terakhir perjalanannya, menggeser tubuh berototnya, dan kembali mengarahkan perhatian pada tengkorak dalam buayan kedua telapak tangannya. Anggur merah tua itu tampak nyaris hitam dalam cahaya lilin suram. Ruang itu menjadi benar-benar hening, dan dia bisa merasakan semua saksi mengamati, menunggunya mengucapkan sumpah terakhir dan bergabung dengan tingkat elit mereka. Malam ini, pikirnya, di dalam kungkungan dinding-dinding ini, berlangsung sesuatu yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah kelompok persaudaraan ini. Tidak satu kali pun, selama berabad-abad, dia tahu hal itu akan menjadi percik api, yang akan memberinya kekuatan tak terhingga. Dengan bersemangat dia menghela napas, dan dengan lantang mengucapkan kata-kata yang sama yang pernah diucapkan oleh begitu banyak lelaki di berbagai negara di seluruh dunia. Biarlah anggur yang sedang kuminum ini menjadi racun mematikan bagiku, seandainya dengan sadar atau sengaja aku melanggar sumpahku. Kata-katanya menggema di ruang itu. Lalu, semuanya hening. Kandidat itu menstabilkan kedua tangannya, mengangkat tengkorak ke mulut, dan merasakan bibirnya menyentuh tulang yang kering itu. Dia memejamkan mata dan menuangkan isi tengkorak itu ke mulut, meminum anggur dengan tegukan-tegukan panjang dan dalam. Ketika tetes terakhir lenyap, dia menurunkan tengkorak yang dipegangnya. Sejenak dia merasa seakan paru-parunya menyesak, dan jantungnya mulai berdentam-dentam liar. Astaga, mereka tahu. Lalu secepat kemunculannya, perasaan itu menghilang. Kehangatan yang menyenangkan mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Kandidat itu mengembuskan napas, tersenyum dalam hati ketika memandang lelaki bermata kelabu yang tidak menaruh curiga itu, yang dengan tololnya telah memasukkannya ke dalam tingkat paling rahasia dari kelompok persaudaraan ini. Sebentar lagi kau akan kehilangan semua yang paling berharga bagimu. Bab 1. Lift Otis yang naik merayapi pilar selatan Menara Eiffel itu dipenuhi turis. Di dalam lift sesak itu, seorang pebisnis sederhana dengan baju setelan rapi menunduk memandangi anak laki-laki di sampingnya. Kau tampak pucat nak, seharusnya kau tetap di bawah. Aku baik-baik saja, jawab anak laki-laki itu, seraya berjuang mengendalikan kecemasan. Aku akan keluar di tingkat berikutnya. Aku tidak bisa bernapas. Lelaki itu mencondongkan tubuh lebih dekat. Seharusnya saat ini kau sudah bisa mengatasinya. Dia mengusap pipi bocah itu penuh kasih. Anak laki-laki itu merasa malu telah mengecewakan ayahnya, tapi dia nyaris tidak bisa mendengar akibat denging di telinganya. Aku tidak bisa bernapas. Aku harus keluar dari kotak ini. Petugas lift sedang mengucapkan sesuatu yang menenangkan mengenai piston bersambung dan konstruksi besi tempat lift. Jauh di bawah mereka, jalan-jalan kota Paris membentang ke segala arah. Hampir sampai, ujar bocah itu kepada diri sendiri, seraya menjulurkan leher dan mendongak memandangi platform untuk menurunkan penumpang. Bertahanlah. Ketika lift miring tajam ke arah dek pengunjung atas, terowongan mulai menyempit, penyangga-penyangga kokohnya berkontraksi membentuk terowongan vertikal sempit. Dat, kurasa, mendadak suara berderak terputus-putus menggema di atas kepala. Lift tersentak, berayun-ayun dengan ganjilnya ke satu sisi. Beberapa kabel yang berjumbai-jumbai mulai mencambuk-cambuk di sekeliling lift, mematuk-matuk seperti ular. Bocah itu menjangkau ayahnya. Dat.
Mereka bertatapan selama 1 detik yang mengerikan. Lalu, lift terhunjam ke bawah. Robert Langdon tersentak di kursi kulit empuk, terbangun dari lamunan setengah sadarnya. Dia sedang duduk sendirian di kabin luas jet korporasi Falcon 2000EX yang berguncang-guncang melewati turbulensi. Di latar belakang, 2 mesin Pratt dan Whitney berdengung stabil. Mer Langdon. Suara interkom bergemeresak di atas kepala. Kita hampir sampai. Langdon duduk tegak dan menyelipkan kembali catatan-catatan ceramahnya ke dalam tas bahu kulit. Dia sudah setengah jalan meninjau simbologi Mason ketika benaknya tadi berkelana. Langdon curiga agaknya lamunan tentang almarhum ayahnya dipicu oleh undangan tak terduga pagi ini dari mentor lamanya, Peter Solomon. Aku juga tak pernah ingin mengecewakan lelaki ini. Filantrop, sejarawan dan ilmuwan berusia 58 tahun itu sudah membantu dan membimbing Langdon selama hampir 30 tahun. Dalam banyak hal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian ayah Langdon. Walaupun dinasti keluarga Solomon sangat berpengaruh dan kekayaannya luar biasa, Langdon menemukan kehangatan dan kerendahan hati di mata kelabu lembut lelaki itu. Matahari sudah terbenam di balik jendela, tapi Langdon masih bisa melihat siluet ramping obelis terbesar di dunia, yang menjulang di cakrawala seperti menara jam kuno. Obelis berpermukaan marmer setinggi 555 kaki bersamaan dengan 170 meter itu menandai jantung bangsa ini. Di sekeliling menara, geometri cermat jalan-jalan dan monumen-monumen memancar keluar. Dari udara sekalipun, Washington DC memancarkan kekuatan yang nyaris mistis. Langdon mencintai kota ini dan ketika jet mendarat dia merasakan kegairahannya meningkat, membayangkan apa yang akan terjadi. Jet meluncur ke sebuah terminal privat di suatu tempat di lapangan luas Bandara Internasional Dulles, lalu berhenti. Langdon mengemasi barang-barangnya, berterima kasih kepada pilot, dan melangkah keluar dari interior mewah jet menuju tangga lipat. Udara dingin Januari terasa melegakan. Bernapaslah Robert, pikirnya, seraya menikmati ruangan luas terbuka. Selimut kabut putih merayapi landasan pacu dan ketika turun ke aspal berkabut, Langdon merasa seakan melangkah ke dalam rawa. Halo, halo, teriak sebuah suara merdu beraksen Inggris dari seberang aspal. Profesor Langdon. Langdon mendongak dan melihat seorang perempuan setengah baya dengan lencana dan clipboard bergegas menghampiri, lalu melambaikan tangan dengan gembira ketika Langdon mendekat. Rambut pirang keriting menyembul dari balik topi rajut wol yang gaya. Selamat datang di Washington, Pak. Langdon tersenyum. Terima kasih. Nama saya Pam, dari bagian layanan penumpang. Perempuan itu bicara dengan luapan kegembiraan yang nyaris menjengkelkan. Ikuti saya, Pak, mobil Anda sudah menunggu. Langdon mengikuti perempuan itu melintasi landasan pacu menuju terminal Signature yang dikelilingi jet-jet privat berkilauan, pangkalan taksi untuk mereka yang kaya dan terkenal. Saya tidak ingin membuat Anda malu, Profesor, ujar perempuan itu, kedengarannya malu-malu, tapi Anda memang Robert Langdon yang menulis buku-buku tentang simbol dan agama itu kan? Langdon bimbang, lalu mengangguk. Sudah saya duga. Katanya dengan wajah berseri-seri. Kelompok pembaca buku saya membahas buku Anda tentang sekret feminin dan gereja. Betapa menggemparkan skandal yang ditimbulkannya. Anda benar-benar suka membikin kehebohan. Langdon tersenyum. Skandal bukanlah tujuan saya yang sesungguhnya. Perempuan itu agaknya merasa bahwa Langdon sedang tidak ingin mendiskusikan karyanya. Maaf. Harus mendengarkan saya mengoceh terus. Saya tahu, Anda mungkin sudah bosan dikenali, tapi itu kesalahan Anda sendiri. Dengan bergurau, dia menunjuk pakaian Langdon. Seragam Anda mengungkapkan segalanya. Seragamku. Langdon menunduk memandangi pakaiannya. Seperti biasa, dia mengenakan kaos abu-abu tua berleher tinggi, jaket Harris Tweed, celana panjang khaki,
dan sepatu kulit santai model mahasiswa, pakaian standarnya untuk mengajar, bergaul di lingkungan pengajar, difoto sebagai penulis, dan untuk acara-acara sosial. Perempuan itu tertawa. Kaos berleher tinggi yang Anda kenakan kuno sekali. Anda akan tampak jauh lebih cerdas dengan kemeja berdasi. Mustahil, pikir Langdon. Dasi adalah tali gantungan mungil. 6 hari seminggu, ketika belajar di Phillips Exeter Academy, Langdon harus memakai dasi. Walaupun ada pernyataan romantis dari pemimpin akademi bahwa kravat dasi berasal dari faselia, syal pengikat leher, sutra yang dikenakan para orator Romawi untuk menghangatkan pita suara, Langdon tahu bahwa secara etimologis kravat sesungguhnya berasal dari sebutan untuk sekumpulan serdadu bayaran Kroat keji yang menyimpulkan sapu tangan di leher sebelum maju bertempur. Sampai sekarang, pakaian peperangan kuno ini dikenakan oleh para prajurit perkantoran modern yang berharap bisa mengintimidasi musuh-musuh mereka dalam peperangan harian di ruang rapat. "Terima kasih atas sarannya," ujar Langdon seraya tergelak. "Selanjutnya dasi akan saya pertimbangkan." Untunglah, seorang lelaki yang tampak profesional dalam baju setelan warna gelap keluar dari Lincoln Town Car mengilap yang diparkir di dekat terminal dan mengangkat jari tangannya. "Mr. Langdon, saya Charles dari Beltway Limousine." Dia membuka pintu penumpang. "Selamat malam, Pak. Selamat datang di Washington." Langdon memberi persenan kepada Pam atas keramahannya, lalu masuk ke dalam interior mewah Town Car itu. Sopir menunjukkan pengontrol suhu, air minum kemasan, klan keranjang berisi kue muffin panas. Beberapa detik kemudian, Langdon melaju kencang di jalanan akses privat. Jadi, beginilah cara hidup orang-orang kaya. Sembari mengarahkan mobil ke Windsor Drive, sopir memeriksa data penumpang dan melakukan pembicaraan telepon cepat. "Ini Beltway Limousine," katanya dengan kecakapan profesional. "Saya diminta mengonfirmasi setelah penumpang mendarat." Dia terdiam. "Ya Pak, tamu Anda Mr. Langdon sudah tiba dan saya akan menghantarnya ke gedung Capitol pukul 7 malam." "Sama-sama Pak." Dia mengakhiri pembicaraan. Mau tak mau Langdon tersenyum. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Perhatian Peter Solomon terhadap detail adalah salah satu aset terampuhnya, memungkinkannya mengelola kekuasaan besar dengan begitu mudah. Beberapa miliar dolar di bank juga membantu. Langdon menyandarkan tubuh di jok kulit mewah dan memejamkan mata seiring kebisingan bandara menghilang di belakangnya. US Capitol berjarak setengah jam perjalanan, dan dia menikmati kesendiriannya dengan menata pikirannya. Semuanya tadi begitu cepat hari ini, sehingga baru sekarang Langdon mulai serius memikirkan malam menakjubkan yang terbentang di depan. Tiba dalam selubung kerahasiaan, pikir Langdon, senang akan kemungkinan itu. 16 kilometer dari gedung Capitol, seseorang bersiap-siap menyambut kedatangan Robert Langdon dengan amat cermat. Bab 2. Seseorang yang menyebut dirinya malah menekankan ujung jarum ke kepala pelontosnya, lalu mendesah nikmat ketika alat tajam itu masuk dan keluar di dagingnya. Dengung lembut perangkat listrik itu membuatnya kecanduan. Seperti juga gigitan jarum yang meluncur jauh ke dalam kulit dan mengeluarkan zat pewarna. "Aku adalah mahakarya." Tujuan pembuatan tato sama sekali bukan keindahan. Tujuannya adalah perubahan. Mulai dari para pendeta Nubia pada zaman 2000 sebelum Masehi, sampai para pembantu pendeta bertato dari aliran Cybele di Roma kuno, sampai parut-parut luka Moko suku Maori modern, manusia menato tubuh sebagai cara mempersembahkan tubuh dalam pengorbanan, menahan sakit fisik pembubuhan tato, dan muncul sebagai manusia yang telah bertransformasi. Walaupun ada peringatan keras dalam Imamat ayat 19 yang melarang perajahan tanda-tanda pada kulit, tato telah menjadi ritual perubahan yang diikuti oleh jutaan orang di abad modern. Semua orang, mulai dari remaja-remaja berpenampilan rapi sampai para pengguna narkoba tingkat tinggi dan istri-istri di pinggiran kota.
Perbuatan menato kulit merupakan pernyataan kekuasaan yang transformatif. Pernyataan kepada dunia, aku mengendalikan kulitku sendiri. Perasaan mengendalikan yang memabukkan yang berasal dari perubahan fisik itu telah membuat jutaan orang kecanduan terhadap praktik-praktik perubahan kulit, bedah kosmetik, indik tubuh, binaraga, dan steroid, bahkan bulimia dan perubahan gender. Jiwa manusia mendambakan penguasaan atas cangkang jasmaniahnya. Bunyi lonceng tunggal menggema dari jam kuno malah, dan dia mendongak. Pukul 6:30 petang. Meninggalkan peralatannya, malah mengenakan jubah sutra Kiryu pada tubuh telanjangnya yang setinggi 190 cm, lalu melenggang ke lorong. Udara di dalam gedung yang membentang luas ini dipenuhi aroma tajam zat pewarna kulit dan asap dari lilin-lilin yang terbuat dari lilin lebah dan digunakan untuk mensterilkan jarum-jarum. Pria muda bertubuh menjulang itu bergerak menyusuri koridor, melewati berbagai barang antik Italia yang tak ternilai harganya, sketsa Piranesi, kursi Savonarola, lampu minyak Bugarini perak. Sambil berlalu dia melirik jendela yang membentang dari lantai sampai langit-langit, mengagumi garis langit bernuansa klasik di kejauhan. Kubah terang US Capitol berkilau memancarkan kekuatan dalam keheningan dilatari langit gelap musim dingin. Di sanalah tempatnya disembunyikan, pikirnya. Terkubur di suatu tempat di luar sana. Hanya beberapa orang yang mengetahui keberadaannya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengetahui kekuatan menakjubkan atau cara cerdik penyembunyiannya. Sampai sekarang, hal itu tetap menjadi rahasia terbesar negara ini yang belum terungkap. Sejumlah kecil orang yang benar-benar mengetahui kebenarannya menjaganya agar tetap tersembunyi di balik selubung berbagai simbol, legenda, dan alegori. Kini mereka sudah membukakan pintu untukku, pikir malah 3 minggu yang lalu, dalam ritual gelap yang disaksikan oleh para lelaki paling berpengaruh di Amerika. Malah telah naik sampai derajat ke-33, eselon tertinggi dalam kelompok persaudaraan tertua di dunia yang masih bertahan. Walaupun malah telah mencapai tingkatan baru, para saudara seiman tidak bercerita apa-apa kepadanya. Dan mereka memang tak akan menceritakannya, malah sadar itu. Bukan begitu cara kerjanya. Ada lingkaran di dalam lingkaran. Kelompok-kelompok persaudaraan di dalam kelompok-kelompok persaudaraan. Seandainya pun menunggu selama bertahun-tahun, mungkin dia tidak akan pernah mendapat kepercayaan penuh mereka. Untungnya, dia tidak memerlukan kepercayaan mereka untuk memperoleh rahasia terdalam mereka. Inisiasiku sudah memenuhi tujuannya. Kini, dipicu semangat oleh apa yang terbentang di depan, dia melenggang menuju kamar. Di seluruh rumah, pengeras-pengeras suara mengumandangkan musik mengerikan berupa rekaman langkah seorang penyanyi terkebiri yang melantunkan Lux Aetema dari Requiem Verdi, pengingat akan kehidupannya sebelumnya. Malah menyentuh remote control dan memilih Dies Irae yang membahana. Lalu, dilatari gemuruh timpani dan pergantian cepat nada-nada, dia menaiki tangga marmer dengan kaki berotot dan jubah berkibaran. Ketika dia berlari, perut kosongnya berkeroncongan memprotes. Sudah 2 hari marah berpuasa, hanya minum air, menyiapkan tubuh sesuai cara-cara kuno. Rasa laparmu akan terpuaskan saat fajar, demikian dia mengingatkan diri sendiri. Bersama-sama dengan rasa sakitmu. Malah memasuki kamar pribadinya dengan hikmat, lalu mengunci pintu di belakangnya. Ketika menuju area berpakaian, dia berhenti, merasa seolah-olah ditarik ke cermin besar bersepuh emas. Tanpa bisa menahan diri, dia berbalik dan menghadap pantulannya sendiri. Perlahan-lahan, seakan membuka hadiah yang tak ternilai harganya, malah melepas jubah untuk mengungkapkan tubuh telanjangnya. Pemandangan itu menakjubkannya. Aku adalah mahakarya. Tubuh besarnya tercukur halus. Pertama-tama dia menunduk memandangi sepasang kaki bagian bawah yang ditato dengan sisik-sisik dan cakar-cakar Raja Wali. Di atasnya, kaki-kaki berototnya ditato seperti pilar berukir,
yang kiri berukir spiral dan yang kanan beralur vertikal. Boas dan Yahin, dua pilar tembaga yang berdiri tegak di beranda kul Raja Solomon, selangkangan dan perutnya membentuk lengkungan gerbang berhias dan di atasnya, dada kekarnya berhias burung phoenix berkepala dua, masing-masing kepala menghadap ke samping dengan mata yang dibentuk dari puting malah. Bahu, leher, wajah, dan kepala pelontosnya tertutup seluruhnya oleh tato rumit penuh simbol dan sigil, simbol sihir. Aku adalah artefak, ikon yang berevolusi. 18 jam sebelumnya, seorang lelaki melihat malah telanjang dan berteriak ketakutan. Astaga, kau iblis. Jika itu anggapanmu, jawab malah. Seperti orang-orang kuno, malah memahami bahwa malaikat dan iblis itu identik, dua arketipe yang bisa saling dipertukarkan, hanya masalah polaritas. Malaikat penjaga yang menaklukkan musuhmu dalam peperangan akan dianggap oleh musuhmu sebagai iblis penghancur. Kini malah menunduk dan secara tidak langsung bisa melihat puncak kepalanya. Di sana, di dalam lingkaran halo yang menyerupai mahkota, bulatan kecil kulit pucat yang bersih belum bertato bersinar cemerlang. Kanvas yang dijaga dengan hati-hati ini adalah satu-satunya bagian kulit perawan malah yang tersisa. Tempat suci ini telah menunggu dengan sabar, dan malam ini tempat itu akan terisi. Walaupun belum memiliki apa yang diperlukan untuk melengkapi mahakaryanya, dia tahu saatnya sudah semakin mendekat. Merasa puas dengan pantulan dirinya, malah sudah bisa merasakan kekuatannya bertambah. Dia mengenakan jubah dan berjalan ke jendela, sekali lagi memandang kota mistis di hadapannya. Terkubur di suatu tempat di luar sana. Malah kembali memusatkan perhatian pada tugas, di tangan, pergi ke meja rias, dan dengan cermat mengoleskan make-up penutup noda ke wajah, kulit kepala, dan leher, sampai semua tatonya tidak terlihat lagi. Lalu dia mengenakan baju setelan khusus dan benda-benda lain yang telah disiapkannya dengan cermat untuk malam ini. Ketika sudah selesai, dia meneliti dirinya sendiri di cermin. Setelah merasa puas, dia menyapukan telapak tangan lembutnya ke kulit kepala licin dan tersenyum. Ada di luar sana, pikirnya. Dan malam ini, seorang lelaki akan membantuku menemukannya. Ketika meninggalkan rumah, malah menyiapkan diri untuk menghadapi kejadian yang akan segera mengguncang gedung US Capitol. Dia sudah bersusah payah untuk menyatukan semua bagian yang akan memunculkan kejadian malam ini. Dan kini, akhirnya pion terakhir sudah memasuki permainan. Bab 3. Robert Langdon sedang sibuk meninjau kartu-kartu catatannya ketika dengung roda-roda Town Car berubah di jalanan di bawahnya. Langdon mendongak, dan terkejut melihat daerah mereka berada. Sudah di jembatan Memorial. Dia meletakkan catatan-catatannya dan memandang keluar, ke perairan tenang Sungai Potomac yang mengalir di bawahnya. Kabut tebal melayang di atas permukaan. Foggy Bottom, nama yang cocok, selalu tampak ganjil sebagai tempat untuk membangun ibu kota negara. Dari semua tempat di dunia baru, para leluhur memilih rawa basah di tepi sungai untuk meletakkan batu pertama masyarakat utopia mereka. Langdon memandang ke kiri, ke seberang Tidal Basin, ke arah siluet membulat anggun Jefferson Memorial, Pantheon, nama kuil kuno di Roma, Amerika, demikianlah banyak orang menyebutnya. Persis di depan mobil, Lincoln Memorial tegak dengan kesederhanaan kakunya, garis-garis ortogonalnya mengingatkan pada kuil Parthenon kuno di Athena. Tapi lebih jauh lagi, barulah Langdon melihat bagian terpenting kota menara yang sama yang telah dilihatnya dari udara. Inspirasi arsitekturalnya jauh lebih tua daripada bangsa Romawi atau Yunani. Obelis Mesir milik Amerika. Menara batu monumen Washington menjulang kaku di depan, cemerlang dilatari langit bagaikan tiang megah kapal. Dari sudut miring penglihatan Langdon, malam ini obelis itu tampak tercerabut dari tanah, bergoyang-goyang dilatari langit menjemukan, seakan berada di lautan bergelora. Langdon merasa sama tercerabutnya.
Kunjungannya ke Washington benar-benar di luar dugaan. Aku bangun pagi ini dengan mengharapkan minggu tenang di rumah, dan kini aku berjarak beberapa menit dari US Capitol. Pagi tadi, pukul 4:45, Langdon melompat ke dalam air tenang, memulai hari seperti biasanya, berenang 50 putaran di kolam renang Harvard yang sepi. Perawakannya sudah tidak seperti pada masa kuliah dulu sebagai atlet polo air Amerika, tapi dia masih ramping dan berotot, cukup terhormat untuk lelaki di usia 40-an. Satu-satunya perbedaan hanyalah besarnya usaha yang dia perlukan untuk mempertahankannya. Biasanya, ketika tiba di rumah sekitar pukul 6, Langdon memulai ritual pagi dengan menggiling biji-biji kopi Sumatera dan menikmat aroma eksotis yang memenuhi dapur. Akan tetapi, pagi ini dia dikejutkan oleh lampu merah yang berkedip-kedip di layar voicemail-nya. Siapa yang menelepon pukul 6 pagi di hari Minggu? Dia menekan tombol dan mendengarkan pesannya. Selamat pagi, Profesor Langdon, maaf sekali menelepon sepagi ini. Suara sopan itu jelas terdengar bimbang, dengan sedikit aksen selatan. Nama saya Anthony Gilbert, dan saya asisten eksekutif Peter Solomon. Kata Mr. Solomon, Anda selalu bangun pagi-pagi sekali, beliau berusaha menghubungi Anda pagi ini karena urusan yang sangat mendesak. Segera setelah menerima pesan ini, bersediakah Anda menelepon langsung Peter? Mungkin Anda punya nomor telepon pribadinya, tapi jika tidak, nomornya 202-329-5746. Mendadak Langdon mengkhawatirkan teman lamanya itu. Peter Solomon bertabiat sangat baik dan sopan, dan pastilah bukan jenis orang yang menelepon di waktu fajar di hari Minggu, kecuali terjadi sesuatu yang sangat gawat. Langdon meninggalkan kopinya setengah matang dan bergegas menuju ruang kerja untuk membalas telepon itu. Kuharap, dia baik-baik saja. Peter Solomon adalah teman, mentor, dan, walaupun usia mereka hanya terpaut 12 tahun, merupakan sosok ayah bagi Langdon semenjak perjumpaan pertama mereka di Universitas Princeton. Sebagai mahasiswa tahun kedua, Langdon diharuskan menghadiri kuliah dosen tamu malam hari yang disampaikan oleh sejarawan dan filantrop muda yang sangat terkenal. Solomon bicara dengan kegairahan yang gampang menular, memberikan pandangan menakjubkan mengenai semiotika dan sejarah arketipe, yang menyalakan dalam diri Langdon minat yang kemudian menjadi kegairahan seumur hidupnya terhadap simbol. Akan tetapi, bukan kegeniusan Peter Solomon, melainkan kerendahan hati dalam mata kelabu lembut itu yang memberi Langdon keberanian untuk menulis surat ucapan terima kasih kepadanya. Mahasiswa tingkat 2 itu tidak pernah bermimpi bahwa Peter Solomon, salah seorang intelektual muda paling memesona dan paling kaya di Amerika, akan membalas suratnya. Tapi Solomon melakukannya. Dan itu menjadi permulaan persahabatan yang benar-benar menyenangkan. Seorang akademisi terkemuka yang sikap tenangnya berlawanan dengan warisan luar biasanya, Peter Solomon datang dari keluarga Solomon nan mahakaya yang namanya terpampang pada bangunan-bangunan dan universitas-universitas di seluruh negeri. Seperti keluarga Rothschild di Eropa, nama keluarga Solomon selalu membawa aura mistik kebangsawanan dan kesuksesan Amerika. Peter mewarisi tanggung jawab itu di usia muda setelah kematian ayahnya, dan kini di usia 58 dia sudah memegang berbagai posisi berpengaruh dalam hidupnya. Baru-baru ini dia bekerja sebagai kepala Smithsonian Institution. Terkadang Langdon mengolok-oloknya, mengatakan bahwa satu-satunya noda pada latar belakang Peter yang hebat adalah diploma dari Universitas nomor 2 Yale. Kini, ketika memasuki ruang kerjanya, Langdon terkejut melihat bahwa dia juga menerima faks dari Peter. Peter Solomon, kantor sekretaris Smithsonian Institution. Selamat pagi Robert, aku perlu bicara denganmu segera. Telepon aku pagi ini secepat mungkin di 202-329-5746. Peter Langdon langsung menghubungi nomor itu,
seraya duduk di meja kayu oak ukiran tangan dan menunggu teleponnya tersambung. Kantor Peter Solomon, suara asisten yang sudah dikenalnya menjawab. Ini Anthony. Ada yang bisa dibantu? Halo, ini Robert Langdon. Anda meninggalkan pesan untuk saya tadi. Ya, Profesor Langdon. Pemuda itu kedengaran lega. Terima kasih telah membalas telepon dengan cepat. Mer Solomon ingin sekali berbicara dengan Anda. Beliau akan saya beritahu kalau Anda menunggunya di telepon. Bisa tunggu sebentar. Tentu saja. Sembari menunggu Solomon, Langdon memandang nama Peter di atas kop surat Smithsonian dan tidak bisa menahan senyum. Tidak banyak pemalas dalam klan Solomon. Pohon silsilah Peter syarat dengan nama orang-orang bisnis penting dan kaya, politikus berpengaruh, dan sejumlah ilmuwan terkenal, beberapa bahkan anggota Royal Society London. Satu-satunya anggota keluarga Solomon yang masih hidup, adik perempuannya, Catherine, tampaknya mewarisi gen ilmu pengetahuan, karena diakini menjadi sosok terkemuka dalam bidang ilmu termutakhir yang disebut ilmu nutik. Semuanya asing bagiku, pikir Langdon, yang merasa geli ketika mengingat usaha sia-sia Catherine dalam menjelaskan ilmu nutik kepadanya di sebuah pesta di rumah Peter tahun lalu. Langdon mendengarkan dengan cermat, lalu menjawab, kedengarannya lebih mendekati sihir daripada ilmu pengetahuan. Catherine mengedipkan sebelah mata dengan jenaka. Lebih dekat daripada yang kau pikirkan, Robert. Asisten Solomon kembali ke telepon. Maaf, Mer Solomon sedang berusaha mengakhiri telepon konferensi. Segalanya agak kacau di sini pagi ini. Tak masalah. Saya bisa meneleponnya lagi. Sesungguhnya, beliau meminta saya memberitahu Anda alasan beliau menghubungi Anda. Jika Anda tidak keberatan. Tentu saja tidak. Asisten itu menghela napas dalam-dalam. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Profesor, setiap tahun di Washington, Dewan Smithsonian menyelenggarakan pesta privat sebagai ucapan terima kasih kepada para pendukung kami yang paling dermawan. Banyak kaum elite kebudayaan negeri ini hadir. Langdon tahu, angka 0 di rekening banknya terlalu sedikit untuk membuat dirinya pantas disebut sebagai kaum elite berbudaya. Tapi dia bertanya-tanya dalam hati apakah Solomon hendak mengundangnya untuk menghadiri pesta itu. Tahun ini, seperti biasanya, lanjut asisten itu, perjamuan makan malamnya akan didahului oleh pembicara utama. Kami cukup beruntung bisa menggunakan National Statuary Hall untuk ceramah itu. Ruangan terbaik di seluruh DC, pikir Langdon, seraya mengingat ceramah politik yang pernah dihadirinya di ruangan semi melingkar yang dramatis itu. Sulit untuk melupakan 500 kursi lipat yang tersebar membentuk lengkungan sempurna, dikelilingi 38 patung seukuran manusia, di sebelah ruangan yang pernah berfungsi sebagai ruang asli House of Representatives. Masalahnya, ujar lelaki itu. Pembicara kami sakit dan baru saja memberitahu kalau beliau tidak akan bisa menyampaikan ceramah. Dia terdiam dengan canggung. Ini berarti kami harus mencari pembicara pengganti. Dan Mr. Solomon berharap Anda bersedia menggantikannya. Langdon terpana. Ini sama sekali di luar dugaan. Saya yakin Peter bisa menemukan pengganti yang jauh lebih baik. Anda pilihan pertama Mr. Solomon, Profesor dan Anda terlalu merendah. Tamu-tamu institut akan gembira mendengarkan ceramah Anda, dan menurut Mr. Solomon, Anda bisa menyampaikan ceramah yang sama yang Anda berikan untuk TV Bookspan beberapa tahun lalu. Dengan begitu, Anda tidak perlu menyiapkan apa-apa. Kata beliau, ceramah Anda menyangkut simbolisme dalam arsitektur ibu kota negara kita kedengarannya benar-benar sempurna untuk tempat acaranya. Langdon tidak begitu yakin. Seingat saya, ceramah itu lebih berhubungan dengan latar belakang masonik bangunan itu daripada, tepat sekali. Seperti yang Anda ketahui, Mer Solomon anggota Mason, begitu juga sebagian besar teman profesionalnya yang akan hadir.
Saya yakin mereka ingin sekali mendengar Anda membicarakan topik itu. Kuakui, itu pasti mudah. Langdon menyimpan catatan dari semua ceramah yang pernah disampaikannya. Mungkin bisa saya pertimbangkan. Tanggal berapa acaranya? Asisten itu berdeham, kedengarannya mendadak merasa tidak nyaman. Wah, sesungguhnya, Pak, acaranya malam ini. Langdon tertawa keras-keras. Malam ini. Itulah sebabnya mengapa pagi ini begitu sibuk di sini. Smithsonian Institute berada dalam situasi yang sangat memalukan. Kini asisten itu bicara lebih cepat. Mer Solomon siap mengirimkan jet privat ke Boston untuk Anda. Penerbangannya hanya 1 jam, dan Anda bisa pulang sebelum tengah malam. Anda tahu terminal udara privat di Bandara Logan, Boston? Ya, dengan enggan Langdon mengakui. Tak heran keinginan Peter selalu terkabul. Bagus. Bersediakah Anda menjumpai jetnya di sana sekitar pukul 5? Anda tidak memberi saya banyak pilihan, bukan? Kekeh Langdon. Saya hanya ingin menyenangkan Mr. Solomon, Pak. Peter punya pengaruh seperti itu terhadap semua orang. Langdon mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, dan tidak melihat adanya jalan keluar. Baiklah. Beritahu Peter, saya menyanggupinya. Hebat. Teriak asisten itu, kedengarannya begitu lega. Dia memberi Langdon nomor jetnya dan berbagai informasi lain. Ketika akhirnya menutup telepon, Langdon bertanya-tanya apakah Peter Solomon pernah mendapat jawaban tidak. Saat kembali pada kesibukan menyiapkan kopinya, Langdon memasukkan beberapa butir biji lagi ke dalam penggilingan. Sedikit kafein tambahan pagi ini, pikirnya. Akan menjadi hari yang panjang. Bab 4. Gedung US Capitol berdiri megah di ujung sebelah timur National Mall di dataran tinggi yang digambarkan oleh desainer kota Pierre Lanvin sebagai alas yang menunggu monumen. Area luas Capitol panjangnya lebih dari 230 meter dan lebarnya 100 meter. Menampung lebih dari 65.000 meter persegi ruangan lantai. Bangunan itu memiliki 541 ruangan yang menakjubkan. Arsitektur neoklasiknya didesain dengan cermat untuk menggaungkan kemegahan Roma kuno yang gagasan-gagasannya menjadi inspirasi bagi para pendiri Amerika dalam menetapkan undang-undang dan kebudayaan Republik baru itu. Pos pemeriksaan keamanan baru bagi turis-turis yang memasuki gedung Capitol terletak jauh di dalam pusat pengunjung yang baru saja selesai dibangun di bawah tanah, di bawah jendela atap menakjubkan yang membingkai kubah Capitol. Penjaga keamanan baru, Alfonso Nunes dengan cermat mengamati seorang pengunjung laki-laki yang kini mendekati tempat pemeriksaan. Lelaki berkepala plontos itu sudah berkeliaran di lobi menyelesaikan pembicaraan telepon sebelum memasuki gedung. Lengan kanannya berada di dalam kain gendongan dan jalannya sedikit pincang. Dia mengenakan jaket panjang tentara lusuh yang dikombinasikan dengan kepala plontosnya, membuat Nunes menebaknya sebagai seorang militer. Mereka yang pernah bertugas dalam angkatan bersenjata AS termasuk pengunjung Washington paling umum. Selamat malam, Pak, sapa Nunes, mengikuti protokol keamanan dengan mengajak bicara pengunjung laki-laki yang masuk sendirian. Halo, jawab pengunjung itu, seraya melirik ke sekeliling pintu masuk yang nyaris kosong. Malam yang sepi. Pertandingan final NFC, jawab Nunes. Semua orang menyaksikan tim Redskins malam ini. Nuvis berharap dia juga menyaksikan. Tapi ini bulan pertamanya bekerja dan malam ini dia harus bertugas. Harap letakkan barang-barang logam di atas nampan. Ketika pengunjung itu mengosongkan saku-saku jaket panjangnya dengan sebelah tangannya yang sehat, Nunes mengamatinya dengan saksama. Insting manusia memberikan kelonggaran khusus bagi mereka yang cedera atau cacat, tapi Nunes sudah dilatih untuk mengesampingkan insting itu. Nunes menunggu sejenak ketika pengunjung itu mengeluarkan berbagai barang biasa dari sakunya, uang receh, kunci-kunci, dan beberapa ponsel. Terkilir, tanya Nunes,
Seraya melirik tangan cedera lelaki itu yang tampaknya dibelit serangkaian perban elastis es tebal. Lelaki botak itu mengangguk, terpeleset di atas es. Seminggu yang lalu, masih luar biasa sakitnya. Saya ikut prihatin. Silakan lewat. Pengunjung itu terpincang-pincang melewati detektor dan mesin itu berdengung memprotes. Pengunjung itu memberengut. Sudah kuduga. Aku memakai cincin di balik perban-perban ini. Jari tanganku terlalu bengkak untuk mengeluarkan cincin itu, jadi dokter membelitkan perban di atasnya. Tak masalah, ujar Nunes. Saya pakai tongkat saja. Nunes menelusurkan tongkat pendeteksi logam di atas tangan berbalut perban pengunjung itu. Sesuai perkiraan, satu-satunya logam yang terdeteksi adalah tonjolan besar di jari manis lelaki itu. Nunes berlama-lama menjalankan detektor logam di atas setiap inci kain gendongan dan jari tangan lelaki itu. Dia tahu, penyelianya mungkin sedang memantaunya di CCTV di Pusat Keamanan Bangunan dan Nunes memerlukan pekerjaan ini. Berhati-hati selalu lebih baik. Dengan hati-hati dia menyelipkan tongkatnya ke dalam kain gendongan lelaki itu. Pengunjung itu mengernyit kesakitan. Maaf, tidak apa-apa, kata lelaki itu. Belakangan ini kau tidak boleh lengah. Memang benar, Nunes menyukai lelaki ini. Anehnya, hal itu sangat penting di tempat ini. Insting manusia adalah garis pertahanan pertama Amerika terhadap terorisme. Sudah terbukti bahwa intuisi manusia merupakan detektor bahaya yang lebih akurat daripada semua perangkat elektronik di dunia. Berkah ketakutan itulah istilah yang diberikan dalam salah satu buku referensi keamanan mereka. Dalam hal ini, insting Nunes tidak merasakan adanya sesuatu yang membangkitkan rasa takut. Satu-satunya keanehan yang dia amati, kini setelah mereka berdiri sangat berdekatan, adalah lelaki yang kelihatan tangguh ini tampaknya mengenakan semacam make-up penutup noda atau pencoklat kulit di wajahnya. Apa peduliku? Semua orang tidak suka terlihat pucat di musim dingin. Anda boleh masuk, ujar Nunes seraya menyelesaikan pemeriksaan dan menyimpan tongkatnya. Terima kasih. Lelaki itu mulai mengambil barang-barangnya dari nampan. Ketika dia melakukannya, Nunes mengamati adanya tato pada kedua jari tangan yang menyembul dari perban, ujung jari telunjuknya bergambar mahkota dan ujung jempolnya bergambar bintang. Tampaknya semua orang punya tato belakangan ini, pikir Nunes, walaupun ujung jari tangan tampaknya tempat yang menyakitkan untuk diberi tato. Tato-tato itu menyakitkan. Lelaki itu memandang kedua ujung jari tangannya dan tergelak. Tidak separah yang kau perkirakan. Beruntung, ujar Nunes, punya saya sangat menyakitkan. Saya membubuhkan gambar Putri Duyung di punggung saat berada di kamp ketentaraan. Putri Duyung. Lelaki botak itu tergelak. Ya, jawab Nunes tersipu-sipu. Kesalahan yang kita lakukan di masa muda. Aku mengerti, kata lelaki botak itu. Aku juga membuat kesalahan besar di masa mudaku. Kini aku bangun di sebelahnya setiap pagi. Mereka berdua tertawa dan lelaki itu pergi. Gampang sekali, pikir malah, ketika berjalan melewati Nunes dan menaiki eskalator menuju gedung Capitol. Proses masuknya lebih mudah daripada yang diperkirakan. Postur membungkuk dan ganjalan perut telah menyembunyikan perawakan malah yang sebenarnya. Sementara make-up di wajah dan tangan menyembunyikan tato yang memenuhi tubuh. Akan tetapi, yang paling jenius adalah kain gendongan itu, untuk menyamarkan benda penting yang dibawa malah ke dalam gedung. Hadiah untuk satu-satunya lelaki di dunia yang bisa membantuku memperoleh apa yang kucari. Bab 5. Museum terbesar dan termaju teknologinya di dunia itu juga merupakan salah satu rahasia yang paling dilindungi di dunia. Museum itu menampung lebih banyak barang daripada gabungan antara Hermitage, Museum Vatikan dan New York Metropolitan. Akan tetapi, walaupun koleksinya luar biasa, hanya sedikit anggota masyarakat yang pernah diundang ke balik dinding-dindingnya yang dijaga ketat.
Museum yang terletak di 4210 Silver Hill Road persis di luar Washington DC itu merupakan bangunan besar berbentuk zigzag yang terdiri atas 5 bangsal yang saling berhubungan, masing-masing bangsal lebih luas daripada lapangan sepak bola. Eksterior logam kebiruan bangunan itu sangat tidak bisa menggambarkan keanehan yang ada di dalamnya. Dunia asing seluas 56.000 meter persegi, yang terdiri atas zona kematian, bangsal basah, dan lemari-lemari penyimpanan sepanjang lebih dari 20 km. Malam ini, ilmuwan Catherine Solomon merasa gelisah ketika menyetir Volvo putihnya menuju gerbang keamanan utama gedung. Si penjaga tersenyum. Bukan penggemar football, Miss Solomon. Dia mengecilkan volume acara pra-pertandingan final Redskins. Catherine memaksakan senyuman tegang. Ini Minggu malam. Oh, benar. Rapat Anda. Dia sudah di sini. Tanyanya cemas. Penjaga itu melirik kertas kerjanya. Saya tidak melihatnya di buku tamu. Aku datang terlalu awal. Catherine melambaikan tangan dengan ramah dan melanjutkan menyusuri jalan akses berkelok-kelok menuju tempat parkirnya seperti biasa, di bagian dasar tempat parkir 2 tingkat kecil. Dia mulai mengumpulkan barang-barangnya dan sekilas mengecek penampilan di kaca spion lebih karena kebiasaan daripada kesukaan bersolek. Catherine Solomon diberkahi kulit kenyal Mediterania dari nenek moyangnya dan bahkan di usia 50 kulit halusnya berwarna zaitun. Dia hampir tidak memakai make up dan rambut hitam tebalnya terurai tanpa gaya. Seperti kakak laki-lakinya, Peter, dia punya mata kelabu dan keanggunan ramping bangsawan. Kalian berdua seperti anak kembar, itulah yang sering dikatakan orang kepada mereka. Ayah mereka menyerah pada kanker ketika Catherine baru berusia 7 tahun, sehingga dia hanya sedikit mengingatnya. Kakak laki-laki Catherine, yang 8 tahun lebih tua dan baru berusia 15 ketika ayah mereka meninggal, sudah memulai perjalanan menjadi kepala keluarga Solomon jauh lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan semua orang. Akan tetapi, seperti yang diharapkan, Peter memegang peranan itu dengan kewibawaan dan kekuatan yang sesuai dengan nama keluarganya. Sampai saat ini, dia masih mengawasi Catherine, seakan mereka masih kanak-kanak. Walaupun terkadang didorong oleh kakaknya dan dia tidak pernah kekurangan pelamar, Catherine tidak pernah menikah. Ilmu pengetahuan menjadi pasangan hidupnya, dan pekerjaannya sudah terbukti lebih memuaskan dan menggairahkan daripada apa yang bisa diharapkannya dari lelaki manapun. Catherine tidak pernah menyesal. Bidang pilihannya, ilmu nutik, bisa dikatakan belum dikenal ketika dia pertama kali mendengarnya. Tapi belakangan ini bidang itu sudah mulai membukakan pintu-pintu pemahaman baru mengenai kekuatan pikiran manusia. Potensi yang belum tergali ini benar-benar mengejutkan. 2 buku Catherine mengenai nutik telah mengukuhkan dirinya sebagai pelopor dalam bidang yang masih jarang dikenal ini, tapi temuan-temuan terbarunya jika dipublikasi pasti akan membuat ilmu nutik menjadi topik percakapan utama di seluruh dunia. Akan tetapi malam ini ilmu pengetahuan adalah hal terakhir yang ada dalam pikiran Catherine. Pagi tadi dia menerima informasi yang sungguh menggelisahkan menyangkut kakaknya. Aku masih tidak bisa mempercayainya. Dia sama sekali tidak memikirkan hal lain sepanjang siang. Tetes-tetes gerimis berjatuhan di kaca depan mobil, dan Catherine cepat-cepat mengumpulkan barang-barangnya untuk segera masuk ke dalam gedung. Dia hendak melangkah keluar dari mobil ketika ponselnya berdering. Dia memeriksa ID penelepon dan menghela napas dalam-dalam. Lalu dia menyingkirkan rambut ke belakang telinga dan duduk untuk menerima telepon itu. Berjarak 10 km jauhnya, malah menyusuri koridor-koridor gedung US Capitol dengan ponsel ditekankan ke telinga. Dia menunggu dengan sabar selama telepon di ujung satunya berdering. Akhirnya, suara seorang perempuan menjawab. "Ya, kita harus bertemu kembali," ujar Malah. Muncul keheningan panjang. "Semuanya baik-baik saja. Saya punya informasi baru," jawab Malah.
katakan. Malah menghela napas panjang. Sesuatu yang kakakmu yakin tersembunyi di DC. Ya, bisa ditemukan. Catherine Solomon kedengaran terpana. Anda bilang itu nyata. Malah tersenyum kepada diri sendiri. Terkadang legenda yang bertahan selama berabad-abad, bertahan untuk alasan tertentu. Bab 6. Anda hanya bisa sampai di sini. Mendadak Robert Langdon dilanda kecemasan ketika sopir memarkir mobil di First Street, kira-kira setengah kilometer dari gedung Capitol. Saya rasa begitu, jawab sopir. Undang-undang Homeland Security. Kendaraan tidak diperbolehkan lagi berada di dekat bangunan-bangunan penting. Maaf Pak, Langdon menengok arloji, dan terkejut ketika melihat sudah pukul 6.50. Zona konstruksi di dekat National Mall telah memperlambat mereka, dan ceramahnya akan dimulai 10 menit lagi. Cuaca berubah, ujar sopir, seraya melompat keluar dan membukakan pintu untuk Langdon. Anda harus bergegas. Langdon meraih dompet untuk memberi persenan, tapi lelaki itu melambaikan tangan menolaknya. Tuan rumah Anda sudah menambahkan persenan yang sangat murah hati pada tagihannya. Khas Peter, pikir Langdon, seraya mengumpulkan barang-barangnya. Oke, terima kasih sudah mengantar saya. Beberapa tetes hujan pertama mulai berjatuhan ketika Langdon mencapai bagian atas selasar melengkung anggun yang melandai ke pintu masuk pengunjung baru, di bawah tanah. The Capitol Visitor Center merupakan proyek mahal dan kontroversial. Digambarkan sebagai kota bawah tanah untuk menyaingi Disney World, ruang bawah tanah ini dikabarkan menyediakan tempat seluas lebih dari 50.000 meter persegi untuk berbagai pameran, restoran, dan ruang pertemuan. Langdon memang ingin melihat tempat itu, walaupun tidak mengharapkan perjalanan kaki yang cukup panjang ini. Langit mengancam mencurahkan hujan setiap saat, dan Langdon mulai berlari-lari kecil, sepatunya hampir tidak memberikan daya cengkeram di atas semen basah. Aku berpakaian untuk ceramah, bukan untuk berlari sejauh 350 meter menembus hujan. Ketika tiba di bagian bawah, dia terengah-engah kehabisan napas. Langdon mendorong pintu putar, lalu berdiri sejenak di foyer untuk menarik napas dan membersihkan air hujan. Lalu dia mendongak memandang ruangan yang baru saja selesai dibangun itu. Oke, aku terkesan. The Capitol Visitor Center sama sekali di luar dugaannya. Karena ruangan itu berada di bawah tanah, tadinya Langdon merasa cemas melewatinya. Sebuah kecelakaan semasa kecil membuatnya terlantar di dasar sumur yang dalam sepanjang malam, dan kini dia hampir selalu terobsesi untuk menghindari tempat-tempat tertutup. Tapi, ruang bawah tanah ini, entah mengapa lega. Ringan, luas. Langit-langitnya berupa bentangan kaca luas dengan serangkaian peralatan lampu dramatis yang melemparkan kilau suram melintasi interior berwarna mutiara. Dalam situasi normal, Langdon akan menghabiskan waktu 1 jam penuh di sini untuk mengagumi arsitekturnya. Tapi, dengan waktu 5 menit menjelang ceramah, dia menunduk dan lari melintasi lorong utama menuju pos pemeriksaan keamanan dan eskalator. Tenang, katanya kepada diri sendiri. Peter tahu kau sedang dalam perjalanan. Acara tidak akan dimulai tanpamu. Di pos pemeriksaan, seorang penjaga Hispanik muda mengajaknya bercakap-cakap, ketika Langdon mengosongkan saku-saku dan melepaskan arloji antiknya. Mickey Mouse, tanya penjaga itu, kedengaran agak geli. Langdon mengangguk, sudah terbiasa dengan komentar itu. Arloji Mickey Mouse edisi kolektor itu hadiah dari orang tuanya di ulang tahunnya yang ke-9. Saya pakai untuk mengingatkan saya agar tidak terburu-buru dan tidak terlalu serius menghadapi kehidupan. Saya rasa tidak berhasil, ujar penjaga itu sambil tersenyum. Kelihatannya Anda sangat terburu-buru. Langdon tersenyum dan meletakkan tas bahunya agar melewati mesin sinar X. Di mana statuary hall? Penjaga itu menunjuk eskalator. Anda akan melihat papan-papan petunjuknya. Terima kasih.
Langdon meraih tas dari konveyor dan bergegas pergi. Ketika eskalator berjalan naik, Langdon menghela napas panjang dan mencoba menata pikiran. Dia mendongak, memandang menembus langit-langit kaca yang berbintik-bintik hujan ke bentuk raksasa kubah Capitol yang benderang di atas kepalanya. Bangunan itu sangat menakjubkan. Tinggi di atas atapnya, hampir 100 meter di udara, Statue of Freedom, patung kebebasan, mengintip ke dalam kegelapan berkabut bagaikan hantu penjaga. Langdon selalu menganggap ironis bahwa para pekerja yang mengangkat setiap bagian patung perunggu setinggi 6 meter itu ke tempat bertenggernya adalah budak-budak, sebuah rahasia Capitol yang jarang masuk ke silabus kelas-kelas sejarah di SMU. Sesungguhnya, seluruh bangunan itu menyimpan harta karun keanehan, termasuk bak mandi pembunuh, yang bertanggung jawab atas kematian Wakil Presiden Henry Wilson akibat pneumonia, tangga dengan noda darah permanen yang tampaknya sering menjadi tempat banyak tamu terpeleset, dan bilik bawah tanah terkunci, tempat para pekerja menemukan mayat kuda yang diawetkan milik Jenderal John Alexander Logan pada 1930. Akan tetapi, tidak ada legenda yang bertahan jauh lebih lama daripada klaim tentang 13 hantu berbeda yang menghantui bangunan ini. Hantu desainer kota Pierre Lenvan sering kali dilaporkan berkeliaran di lorong-lorong, menagih pembayaran yang kini sudah terlambat 200 tahun. Hantu seorang pekerja yang jatuh dari kubah Capitol selama pembangunannya terlihat berkeliaran di koridor-koridor dengan membawa kotak peralatan. Dan tentu saja penampakan paling terkenal, yang banyak dilaporkan di ruang bawah tanah Capitol, kucing hitam yang sesekali muncul dan berkeliaran di labirin sepi nan muram yang berupa gang-gang sempit dan ruang-ruang kecil. Langdon melangkah meninggalkan eskalator dan sekali lagi menengok arloji. 3 menit. Dia bergegas menyusuri koridor lebar, mengikuti papan-papan petunjuk menuju Statuary Hall, dan melatih kata-kata pembukaan di dalam hati. Langdon harus mengakui bahwa asisten Peter benar, topik ceramah ini sangat pas untuk acara yang diselenggarakan di Washington, D.C. oleh seorang anggota Mason terkemuka. Bukan rahasia lagi kalau D.C. punya sejarah Mason yang kaya. Batu pertama bangunan ini diletakkan diiringi ritual lengkap Mason oleh George Washington sendiri. Kota ini direncanakan dan dirancang oleh para master Mason, George Washington, Ben Franklin, dan Pierre Lenvan, orang-orang jenius dan berpengaruh yang menghiasi ibu kota baru mereka dengan simbolisme, arsitektur, dan seni Mason. Tentu saja, di dalam simbol-simbol itu, orang melihat segala jenis gagasan gila. Banyak penganut teori konspirasi yang menyatakan bahwa para pendiri Amerika Serikat penganut Mason menyembunyikan rahasia-rahasia besar di seluruh Washington, bersama-sama dengan pesan-pesan simbolis yang tersembunyi dalam tata letak jalan-jalan kota. Langdon tidak pernah menggubris semua itu. Kesalahan informasi mengenai kaum Mason begitu umum, sehingga mahasiswa Harvard terpelajar sekalipun tampaknya punya konsepsi-konsepsi yang sangat menyimpang mengenai kelompok persaudaraan itu. Tahun lalu, seorang mahasiswa baru bergegas memasuki kelas Langdon dengan mata liar dan kertas cetakan dari internet. Itu peta jalanan DC, dengan beberapa jalan ditandai untuk menciptakan berbagai bentuk, pentagram setan, kompas dan mistar siku. Kepala Baphomet tampaknya sebagai bukti bahwa kaum Mason yang merancang Washington, D.C. terlibat dalam semacam konspirasi mistis gelap. Menghibur, ujar Langdon, tapi sangat tidak meyakinkan. Jika kau menggambar cukup banyak garis yang bersilangan di sebuah peta, pasti kau menemukan segala jenis bentuk. Tapi ini tidak mungkin kebetulan. Pekik bocah itu. Dengan sabar Langdon menunjukkan bahwa bentuk-bentuk yang persis sama bisa dihasilkan dari peta jalanan Detroit. Bocah itu tampak sangat kecewa. Jangan berkecil hati, ujar Langdon. Washington memang punya beberapa rahasia yang luar biasa, tapi bukan di peta jalanan ini. Pemuda itu mendongak. Rahasia? Seperti apa? Setiap musim semi,
Saya mengajar mata kuliah yang disebut simbol-simbol okultisme. Saya banyak membicarakan DC. Kau harus mengambil mata kuliah itu. Simbol-simbol okultisme. Mahasiswa baru itu tampak kembali bergairah. Jadi memang ada simbol-simbol iblis di DC. Langdon tersenyum. Maaf, tapi kata okult, walaupun memunculkan gambaran-gambaran mengenai pemujaan iblis, sesungguhnya berarti tersembunyi atau tersamar. Pada masa-masa penindasan agama, pengetahuan yang bertentangan dengan doktrin harus terus disembunyikan atau okult, rahasia. Karena gereja merasa terancam oleh semua ini, segala sesuatu yang rahasia, mereka definisikan ulang sebagai jahat, dan prasangka itu terus bertahan. Oh, bahu bocah itu merosot. Bagaimanapun, pada musim semi itu, Langdon melihat si mahasiswa baru duduk di barisan depan ketika 500 mahasiswa bergegas memasuki Sanders Theater Harvard, ruang kuliah tua kosong dengan bangku-bangku kayu berderit. Selamat pagi, semuanya, teriak Langdon dari panggung yang luas. Dia menyalakan proyektor dan sebuah gambar muncul di belakang tubuhnya. Sementara kalian duduk, berapa banyak dari kalian yang mengenali bangunan di dalam gambar ini? US Capitol. Lusinan suara berteriak serempak. Washington, DC, ya. Ada 4 juta kilogram besi di dalam kubah itu. Karya cerdas arsitektural yang tak tertandingi untuk 1850-an. Hebat, teriak seseorang. Langdon memutar bola mata, berharap seseorang melarang kata itu. Oke, dan berapa banyak dari kalian yang pernah ke Washington? Beberapa tangan teracung. Sedikit sekali. Langdon pura-pura terkejut. Dan berapa banyak dari kalian yang pernah ke Roma, Paris, Madrid, atau London? Hampir semua tangan di ruangan itu teracung. Seperti biasa. Salah satu ritual kedewasaan bagi anak-anak kuliah Amerika adalah musim panas dengan tiket Eurail, sebelum mereka memasuki realitas kejam kehidupan nyata. Tampaknya ada lebih banyak dari kalian yang pernah mengunjungi Eropa, jika dibandingkan dengan yang pernah mengunjungi ibu kota kalian sendiri. Menurut kalian mengapa? Di Eropa, tidak ada batasan usia untuk minuman keras. Teriak seseorang di bagian belakang. Langdon tersenyum. Memangnya batasan usia di sini akan menghentikan kalian? Semua orang tertawa. Itu hari pertama kuliah, dan para mahasiswa perlu waktu lebih lama untuk duduk. Mereka bergeser dan berderit di bangku-bangku kayu. Langdon senang mengajar di ruangan ini, karena dia selalu tahu seberapa tertariknya para mahasiswa dengan hanya mendengarkan seberapa banyak mereka beringsut gelisah di bangku-bangku mereka. Sungguh, ujar Langdon, Washington, DC punya beberapa arsitektur, seni, dan simbolisme terindah di dunia. Mengapa kalian ingin pergi ke luar negeri sebelum mengunjungi ibu kota kalian sendiri? Benda-benda kuno lebih asyik, jawab seseorang. Dan dengan benda-benda kuno, ujar Langdon menegaskan, kurasa yang kalian maksudkan adalah puri, ruang bawah tanah, kuil, hal semacam itu. Kepala mereka mengangguk serempak. Oke, nah, bagaimana jika kukatakan kepada kalian bahwa Washington, DC punya semua itu? Puri, ruang bawah tanah, piramida, kuil, semuanya ada di sana. Bunyi berderit itu menghilang. Sobat-sobat, ujar Langdon, seraya merendahkan suara dan berjalan ke depan panggung. Selama 1 jam ke depan, kalian akan tahu bahwa negara kita berlimpah dengan rahasia dan sejarah tersembunyi. Dan sama persis seperti di Eropa, semua rahasia terbaik tersembunyi persis di hadapan mata. Bangku-bangku kayu itu benar-benar hening. Nah, Langdon meredupkan lampu-lampu dan menunjukkan slide kedua. Siapa yang bisa menceritakan kepadaku, sedang apa George Washington di sini?
Slide itu berupa mural terkenal yang menggambarkan George Washington berpakaian kebesaran Mason lengkap sedang berdiri di depan sebuah perkakas yang tampak aneh, tripod kayu raksasa yang menyokong sistem katrol, dengan sebuah balok batu besar menggantung di sana. Sekelompok penonton berpakaian indah berdiri di sekelilingnya. Mengangkat balok batu besar itu. Jawab seseorang. Langdon diam saja. Jika memungkinkan, dia lebih suka mahasiswa lain yang membetulkan. Sesungguhnya, kata mahasiswa lain, kurasa Washington sedang menurunkan batu itu. Dia mengenakan kostum Mason. Aku pernah melihat gambar-gambar kaum Mason meletakkan batu pertama. Upacaranya selalu menggunakan benda tripod itu untuk menurunkan batu pertama. Bagus sekali, ujar Langdon. Mural itu menggambarkan Bapak Negara kita menggunakan tripod dan katrol untuk meletakkan batu pertama gedung Capitol pada tanggal 18 September tahun 1793, antara pukul 11.15 dan 12.30. Langdon diam, meneliti kelas. Bisakah seseorang menjelaskan kepadaku pentingnya tanggal dan jam itu? Hening. Bagaimana jika kukatakan kepada kalian bahwa saat yang tepat itu dipilih oleh 3 anggota Mason terkenal, George Washington, Benjamin Franklin, dan Pierre Lenfant, arsitek utama DC. Hening lagi. Singkatnya, batu pertama diletakkan pada tanggal dan jam itu karena, antara lain, caput drakonis pembawa keberuntungan berada di Virgo. Semua orang saling berpandangan dengan ekspresi aneh. Tunggu, kata seseorang. Maksud Anda, semacam astrologi. Tepat sekali. Walaupun astrologinya berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Sebuah tangan teracung. Maksud Anda, bapak-bapak bangsa kita mempercayai astrologi. Langdon menyeringai. Sangat. Apa komentar kalian jika kukatakan bahwa kota Washington, DC punya lebih banyak simbol astrologis dalam arsitekturnya jika dibandingkan dengan kota lainnya manapun di dunia? Zodiak, bagan bintang, batu pertama yang diletakkan pada tanggal dan jam astrologis yang tepat. Lebih dari setengah penyusun konstitusi kita adalah anggota Mason, para lelaki yang berkeyakinan kuat bahwa bintang-bintang dan takdir saling berkaitan. Para lelaki yang sangat memperhatikan tata letak benda-benda luar angkasa ketika membangun dunia baru mereka. Tapi, seluruh pengetahuan mengenai batu pertama Capitol diletakkan ketika caput drakonis berada di Virgo, siapa peduli? Mungkinkah itu hanya kebetulan? Kebetulan yang sangat mengesankan, mengingat batu pertama dari ketiga bangunan yang menyusun segitiga federal gedung Capitol, Gedung Putih, Monumen Washington, diletakkan pada tahun-tahun yang berbeda, tapi diatur waktunya dengan cermat agar berlangsung dalam kondisi astrologis yang persis sama dengan ini. Pandangan Langdon dibalas oleh ruangan yang dipenuhi mata terbelalak. Sejumlah kepala menunduk ketika para mahasiswa mulai mencatat. Sebuah tangan di bagian belakang teracung. Mengapa mereka berbuat begitu? Langdon tergelak. Jawaban atas pertanyaan itu adalah materi pelajaran untuk seluruh semester. Jika penasaran, kau harus mengambil kelas mistisismeku. Sejujurnya, kurasa, secara emosional kalian belum siap mendengar jawabannya. Apa? Teriak mahasiswa itu. Buktikan. Langdon berpura-pura mempertimbangkan, lalu menggeleng, menggoda mereka. Maaf, tidak bisa. Beberapa dari kalian adalah mahasiswa baru. Aku khawatir jawabannya bisa meledakkan benak kalian. Katakan, teriak semuanya. Langdon mengangkat bahu. Mungkin kalian harus bergabung dengan Freemasonry atau Eastern Star dan mengetahui jawabannya dari sumbernya. Kami tidak bisa masuk, bantah seorang pemuda. Mason itu perkumpulan super rahasia. Super rahasia. Benarkah? Langdon teringat pada cincin Mason besar yang dikenakan dengan bangga oleh sobatnya, Peter Solomon, di jari tangan kanan. Kalau begitu, mengapa kaum Mason mengenakan cincin, penjepit dasi, atau bros Mason yang jelas terlihat? Mengapa gedung-gedung Mason ditandai dengan jelas?
Mengapa jam-jam pertemuan mereka ada di surat kabar? Langdon tersenyum pada semua wajah kebingungan itu. Sobat-sobat, Mason bukanlah perkumpulan rahasia. Mereka adalah perkumpulan dengan banyak rahasia. Sama saja, gumam seseorang. Benarkah? Tantang Langdon. Apakah kalian menganggap Coca-Cola perkumpulan rahasia? Tentu saja tidak, jawab mahasiswa itu. Nah, bagaimana jika kau mengetuk pintu kantor pusatnya dan meminta resep klasik Coke? Mereka tidak akan pernah memberitahumu. Tepat sekali. Untuk mengetahui rahasia terdalam Coca-Cola, kau harus bergabung dengan perusahaan itu, bekerja bertahun-tahun, membuktikan kalau kau bisa dipercaya, dan pada akhirnya naik sampai ke eselon atas perusahaan. Di sana mereka mungkin akan membagikan informasi itu kepadamu. Lalu kau akan disumpah untuk merahasiakannya. Jadi, Anda mengatakan Freemasonry menyerupai perusahaan. Hanya sejauh mereka punya hierarki yang ketat dan memperlakukan kerahasiaan dengan serius. Paman saya anggota Mason, ujar seorang mahasiswi. Dan bibi saya membenci keanggotaannya itu karena paman tidak mau membicarakannya dengan bibi. Kata bibi, Mason adalah semacam agama aneh. Itu kesalahan persepsi yang umum. Jadi, Mason bukan agama. Lakukan tes litmus, kata Langdon. Siapa di sini yang sudah mengambil mata kuliah perbandingan agama Profesor Witherspoon? Beberapa tangan teracung. Bagus. Kalau begitu, sebutkan 3 prasyarat agar suatu ideologi bisa dianggap sebagai agama. ABC, jawab seorang mahasiswi. Assure, menjamin, believe, mengimani, convert, mengimankan. Benar, ujar Langdon. Agama menjamin penyelamatan, agama mengimani teologi tertentu, dan agama mengimankan mereka yang tidak percaya. Dia berhenti sejenak. Akan tetapi, Mason memperoleh 0 untuk ketiganya. Kaum Mason tidak menjanjikan penyelamatan, mereka tidak punya teologi tertentu, dan mereka tidak berkeinginan mengimankanmu. Sesungguhnya, di dalam pondok-pondok Mason, semua diskusi mengenai agama dilarang. Jadi, Mason anti-agama. Sebaliknya, salah satu prasyarat menjadi anggota Mason adalah kau harus mempercayai adanya Sang Maha Tinggi. Perbedaan antara spiritualitas Mason dan agama yang terorganisasi adalah, kaum Mason tidak memberikan definisi atau nama tertentu untuk Sang Maha Tinggi itu. Mereka tidak menggunakan identitas-identitas teologis yang pasti, seperti Tuhan, Allah, Buddha, atau Yesus, tetapi menggunakan istilah-istilah yang lebih umum, seperti keberadaan tertinggi atau arsitek agung alam semesta. Ini memungkinkan kaum Mason dengan keyakinan berbeda-beda berkumpul bersama-sama. Kedengarannya pemikiran yang menyimpang, kata seseorang. Atau mungkin berpandangan terbuka dan menyegarkan. Tawar Langdon. Di abad ini, ketika kebudayaan-kebudayaan yang berbeda saling mempertengkarkan definisi Tuhan yang lebih baik, kita bisa berkata bahwa tradisi toleransi dan keterbukaan pandangan dari kaum Mason patut dipuji. Langdon mondar-mandir di panggung. Lagi pula Mason terbuka bagi semua orang dari semua bangsa, warna kulit, dan kepercayaan, dan menyediakan serikat persaudaraan spiritual yang sama sekali tidak mendiskriminasi. Tidak mendiskriminasi. Seorang anggota Pusat Studi Perempuan Universitas berdiri. Berapa banyak perempuan diizinkan menjadi anggota Mason, Profesor Langdon? Langdon mengangkat kedua tangannya, menyerah. Pendapat yang adil. Secara tradisional asal mula Freemasonry adalah perserikatan tukang batu Eropa dan karenanya organisasi itu eksklusif untuk kaum lelaki. Beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa orang mengatakan sejak 1703 sebuah cabang untuk perempuan yang disebut Istem Star didirikan. Anggota mereka lebih dari 1 juta orang. Bagaimanapun, kata mahasiswi itu, Mason adalah organisasi berkuasa yang mengecualikan perempuan. Langdon tidak yakin betapa berkuasa kaum Mason sesungguhnya sekarang, dan dia tidak ingin membahasnya.
Persepsi kaum Mason modern berkisar antara sekelompok lelaki tua tidak berbahaya yang suka berpakaian aneh, sampai komplotan rahasia bawah tanah beranggotakan orang-orang berpengaruh yang menjalankan dunia. Tak diragukan lagi, kenyataannya berada di antaranya. Profesor Langdon, kata seorang mahasiswa berambut keriting di barisan belakang, jika bukan perkumpulan rahasia, bukan perusahaan, dan bukan agama, maka apakah Freemasonry itu? Yah, jika kau bertanya kepada seorang Mason, dia akan menawarkan definisi seperti ini: Freemasonry adalah sebuah sistem moralitas, terselubung dalam alegori dan diilustrasikan oleh simbol-simbol. Kedengarannya seperti eufemisme untuk aliran aneh. Aneh katamu? Ya, jawab bocah itu seraya berdiri. Saya mendengar mengenai apa yang mereka lakukan di dalam bangunan-bangunan rahasia itu. Ritual-ritual lilin aneh dengan peti mati dan tali gantungan dan minum anggur dari tengkorak. Nah itu kan aneh. Langdon meneliti kelas. Apakah kedengaran aneh bagi yang lainnya? Ya, jawab mereka semua serempak. Langdon berpura-pura mendesah sedih. Sayang sekali. Jika itu terlalu mengerikan bagi kalian, aku tahu kalian tidak akan pernah mau bergabung dengan aliranku. Keheningan menguasai ruangan. Mahasiswi dari pusat studi perempuan itu tampak tidak nyaman. Anda bergabung dengan suatu aliran. Langdon mengangguk dan merendahkan suara hingga berbisik penuh rahasia. Jangan bilang kepada siapapun, tapi pada hari pagan Dewa Matahari Ra, aku berlutut di kaki sebuah instrumen penyiksaan kuno dan mengonsumsi simbol ritual dari darah dan daging. Seluruh kelas tampak ngeri. Langdon mengangkat bahu. Dan jika ada di antara kalian yang ingin bergabung denganku, datanglah ke kapel Harvard pada hari Minggu, berlututlah di bawah salib dan ikutilah sakramen kudus. Kelas tetap diam. Langdon mengedipkan sebelah mata. Buka pandangan kalian, sobat-sobat. Kita semua takut terhadap sesuatu yang tidak kita pahami. Dentang lonceng mulai menggema di koridor-koridor Kapitol. Pukul 7. Robert Langdon kini berlari. Bicara soal kedatangan yang dramatis. Ketika melewati House Connecting Corridor, dia melihat pintu masuk menuju National Statuary Hall dan langsung menuju ke sana. Saat mendekati pintu, dia memperlambat lari sampai berjalan santai dan menghela napas panjang beberapa kali. Dia mengancingkan jaket, sedikit mendongakkan dagu, dan berbelok persis ketika dentang terakhir berbunyi. Saatnya pertunjukan. Ketika melenggang memasuki National Statuary Hall, Profesor Robert Langdon menaikkan pandangan dan tersenyum hangat. Sedetik kemudian senyumnya menghilang. Dia berhenti. Ada sesuatu yang sangat keliru.